Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang bersama dengan Romo Fran Magnis Suseno atau Profesor Dr. Romo ya. Fran Magnis Suseno. Apa kabar Profesor? Saya lumayan Sehat? kurang lebih. Alhamdulillah sehat ya. Tidak seluruhnya sehat. Ya. Oke, Romo, aduh, saya lama nggak jumpa dengan Romo nih. Dulu ketika saya masih bekerja di televisi, saya sering mengundang Romo sebagai narasumber. Nah, Romo sekarang usia berapa nih? 88. 88. Ini masih ngajar Romo ya? Tidak. Tidak? 8 sudah tidak mengajar lagi ya. Hah? Tidak bisa itu. Kalau orang tua mengajar yang muda kapan? Oke, tapi ini masih di kampus di Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta. Oke, Romo, kemarin ya ketika Paus Fransiskus ke Indonesia itu orang pada kagum tentang kesederhanaannya. Bagaimana Romo melihat hal itu? Saya merasa itu memang sangat penting. Kalau orang yang mau seperti Paus Fransiskus mendorong umatnya supaya buka hati kepada Tuhan dan terutama Tuhan dalam kesadaran yang butuh, maka dia tidak boleh datang dengan mewah, bukan boleh datang dengan cara dia sendiri harus sederhana, dia harus sendiri menunjukkan bahwa dia tidak mencari hormat sendiri dan sebagainya. Jadi itu saya kira untuk kredibilitas Paus sangat penting, dan saya sendiri punya kesan bahwa dia memang berkesan betul-betul sederhana. Jadi penting ya, dia memberi contoh sederhana kepada umatnya, kepada masyarakat gitu Romo ya. Iya kan, dia tidak mau datang sebagai seorang pembesar. Itu lebih baik kalau datang atas nama Tuhan, ya jangan datang sebagai pembesar. Yesus sendiri mengatakan kalau mau para penguasa menindas orang-orangnya, tetapi aku sebagai pelayan. Jadi melayani itulah tugas Paus, dan itu harus kelihatan dan harus jujur. Walaupun Paus itu sebagai pimpinan tertinggi umat ya, kemudian juga kepala negara, tapi dia tidak mau datang sebagai pembesar gitu Romo ya. Tentu kepala negara itu suatu negara itu 44 hektar. Jadi itu tidak jauh lebih besar dari kompleks Senayan itu. Ya. Seluruhnya itu suatu konstruksi yang memberi kebebasan Paus sebagai pemimpin umat Katolik sekarang sekitar 1,4 miliar orang, supaya bisa menjalankan tugasnya tanpa terus harus berhubung dengan aparat negara Italia yang juga tidak mau mengganggu. Tapi jadi dalam arti ini dia kepala negara, dia tidak menganggap diri penting bahwa dia setingkat dalam protokol dengan misalnya Presiden Indonesia atau Presiden Amerika Serikat atau Presiden Putin itu. Yang penting dia memimpin umat, dan di situ dia harus memimpin sebagaimana Yesus menuntut para pemimpin dalam gereja memimpin, yaitu dengan melayani, dengan mendukung, dengan menjadi saksi, keterbukaan hati, itulah. Tapi Romo, jadi sikap kesederhanaan Paus itu juga perlu diikuti oleh pemimpin-pemimpin dan pejabat, termasuk tokoh agama yang lain ya Romo ya. Saya kira jelas perlu dipimpin oleh misalnya saya seorang imam, saya seorang pastor dalam gereja Katolik. Pastor itu punya kedudukan yang terhormat. Kalau saya sombong itu sangat memalukan di gereja. Paus menunjukkan jangan begitu. Tentu para uskup harus juga memimpin dengan cara seperti Paus. Dalam ini dia memberi contoh juga kepada kami supaya kami tidak mengizinkan suatu budaya
yang beliau sebut klerikalisme berkembang, di mana misalnya dalam gereja Katolik para tahfiz berlebihan diberi kehormatan dan sebagainya, itu penting sekali. Ya, jadi kalau masih ada pemimpin ya yang misalnya bermewah-mewah layak malu gitu Romo ya. Tentu Paus tidak mau bicara langsung mengenai pemimpin di luar gereja, tentu tidak. Ya. Bukan tugasnya untuk datang kemana-mana, kamu harus begini, kamu Ya. harus begitu. Itu tidak. Kalau mereka mau mencontohi ya baik juga, tapi terutama itu berlaku bagi para pemimpin yang atas nama Yesus memimpin. Atas nama Yesus memimpin, tidak bisa seperti atas nama politik memimpin itu. Kalau tidak ya salah benar. Ya. Tapi Romo nggak gampang juga loh Romo untuk orang mau memilih jalan sederhana, tidak mewah, sementara fasilitas ada gitu Romo. Sebetulnya fasilitas kalau kita melihat negara, para pejabat negara, seorang presiden, seorang perdana menteri. Indonesia tidak punya perdana menteri, tapi misalnya Timor Leste punya perdana menteri. Tentu diharapkan tidak berlebihan, dan itu pada umumnya dalam semua negara, juga di Indonesia, juga di Jerman, diatur dengan peraturan dan undang-undang yang menentukan dia dapat gaji berapa, dia punya fasilitas apa. Tentu kalau presiden kita pergi ke luar negeri, dia akan memakai pesawat khusus, dia tidak akan duduk di pesawat terjadwal Garuda, itu normal. Jadi umumnya itu ditentukan di dalam peraturan masing-masing negara. Kalau orang tidak korup, maka di situ ditentukan bahwa tidak berlebihan. Oke Romo, kemarin ketika Paus berkunjung ke Indonesia kan penghormatan, penyambutan dari hampir seluruh masyarakat Indonesia luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh Islam juga ikut menyambut. Itu menggambarkan bahwa toleransi beragama di Indonesia tuh ya bagus Romo ya. Menurut saya itu bukti bahwa Indonesia, hubungan antara umat beragama sekarang sudah cukup baik. Karena Paus itu dia juga sangat berkesan, tetapi dia sudah diterima baik. Sebelum dia membuat kesan, kemudian dia berkesan, misalnya dalam pertemuan dengan Istiqlal sangat terasa. Tapi di Indonesia dalam sudah kemerdekaan sebetulnya tentu selalu ada kasus intoleransi. Juga ada pihak-pihak yang ekstrem, itu tidak akan berakhir. Itu di modernitas tidak bisa dihilangkan. Tapi pada dasarnya hubungan antara umat beragama, khususnya misalnya antara umat Kristiani dan umat Islam, 87% masyarakat Indonesia itu semakin baik. Kami bisa bicara satu sama lain. Kalau ada masalah, ada hubungan saling percaya. Karena itu saya juga terharu melihat bagaimana pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan NU menyambut Paus itu. Tanda sudah ada suasana baik. Paus tentu dengan datang memperkuat suasana ini. Dia juga memperlihatkan sesuatu yang sangat penting, bahwa meskipun kita berbeda, namun perlu persaudaraan. Dia datang atas nama iman, persaudaraan, dan bila rasa. Dan persaudaraan itu berarti kita saling terima meskipun berbeda. Paus juga menegaskan kita berbeda, tetapi di bawah satu Allah. Satu Allah. Dan tidak perlu kita sendiri meributkan perbedaan. Kita saling menerima dengan baik dan sebagai saudara. Oke, jadi ke depan ini hubungan toleransi umat beragama di Indonesia sudah baik, tinggal kita bagaimana menjaganya
Romo ya kan, ini kan penting dalam membangun kebersamaan negara ke depan ya. Jelas itu sangat penting, tetap harus dipelihara, dan sudah jelas juga bagaimana memeliharanya. Itu pertama dengan terus membangun komunikasi. Jadi justru kelompok kecil kami Katolik 3% dalam masyarakat Indonesia. Kami jangan tutup-tutup diri. Kami harus terbuka, berkomunikasi, membuat mereka yang menjadi mayoritas merasa bahwa kami tidak aneh-aneh, apalagi ancaman. Dan saya kira itu sudah cukup berhasil, tapi harus diteruskan. Begitu juga sangat penting saling menghormati, menunjukkan bahwa kami menghormati dan menghargai yang berbeda. Tentu kami Katolik sangat dibantu oleh apa yang diajarkan 60 tahun yang lalu dalam Konsili Vatikan kedua, di mana dikatakan dengan sangat tegas bahwa umat Katolik hendaknya menghargai yang benar dan baik dalam agama-agama lain. Jadi gereja Katolik tidak mengatakan yang benar dan baik hanya kami, melainkan mengakui di dalam agama-agama lain ada yang baik dan ada yang benar dan ada yang suci. Suci berarti ada sesuatu dari Tuhan. Suci itu tidak dari manusia, itu dari Tuhan. Yohanes Paulus kedua juga ke sini 35 tahun yang lalu. Dia menulis dalam salah satu surat bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu ada di mana-mana, di mana ada kebaikan. Maka Roh Kudus tidak ada hanya dalam batas-batas gereja, tetapi juga di luar gereja, dimanapun ada yang kebaikan. Jadi perlu diakui juga bahwa di luar umat kami betul ada kebaikan, ada dekat dengan Tuhan, ada perbedaan. Bagaimana perbedaan dipecahkan? Yang tahu Allah, tidak perlu kita pecahkan itu. Kita akan melihat bagaimana itu. Tetapi kita saling menghargai, dan itu di Indonesia menurut saya sudah bagus, dan Indonesia sebetulnya sudah pantesan menjadi suatu contoh internasional. 1 dari 5 orang Muslim di dunia tinggal di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ternyata terbangun dengan segala macam masalah. Dalam 79 tahun kemerdekaan, suatu hubungan yang baik, positif, juga biasa dalam arti sudah tidak perlu macam-macam, luar biasa antara umat beragama yang pantesan dicontohi di banyak negara lain. Ya. Saya mengharapkan sebetulnya bahwa yang terjadi di Istiqlal itu meluas. Kalau imam besar Nazaruddin Umar mencium 2 kali kening paus, dan paus yang dulu tidak bisa cium keningnya, tidak sampai mencium tangannya, itu suatu tanda yang amat penting. Saya juga berpendapat deklarasi Istiqlal itu tidak kalah pentingnya dengan deklarasi Abu Dhabi 5 tahun sebelumnya antara Paus Fransiskus dengan Imam besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib itu. Notabene itu tentu juga suatu pertemuan yang dulu sangat mengesankan. Mengapa? Mungkin di situ pertama kali seorang paus bersahabatan erat dengan seorang tokoh Muslim. Di sini kita melihat itu juga, itu bagi saya agak lega perasaan dengan kunjungan itu. Oke, Romo, kalau bicara soal toleransi, saya juga tiba-tiba ingat Presiden kita
Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang perhatiannya pada toleransi umat beragama itu tinggi. Nah, ngomong-ngomong dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saya pernah membaca bahwa Gus Dur itu punya jasa yang sangat penting dalam hidup Romo. Itu apa, Romo? Saya mungkin tidak mengatakan jasa saja. Saya anggap Gus Dur adalah pribadi paling mengesankan yang pernah saya sempat kenal. Dan saya kenal dengan beliau lama. Saya kenal sejak dia belum punya posisi apapun. Sebelum ketua umum PBNU. Sejak tahun 70-an saya kenal dengan beliau sebelum menjadi ketua umum. Kemudian kami bersama di Forum Demokrasi. Saya kadang-kadang ngomong-ngomong pribadi dengan beliau. Kadang-kadang juga teman-teman diminta mengatakan sesuatu kepadanya. Kalau mereka berani, saya berani. Saya merasa suatu rahmat bahwa saya bisa berkenalan erat, bersahabatan dengan orang seperti Gus Dur itu. Apalagi selain itu? Ya, tentu Gus Dur sendiri berjasa luar biasa dalam memperbaiki, memperdalam hubungan antara umat beragama. Waktu saya ke Indonesia tahun 61, saya punya kesan kami Katolik tidak punya hubungan dengan NU, tidak punya hubungan dengan Muhammadiyah. Itu baru mulai di tahun 60-an, di tahun 70-an. Saya sendiri permulaan tahun ini sebetulnya banyak ketemu dengan orang-orang HMI, dengan Pak Tanjung, yang pernah menjadi murid saya di SMA Kanisius. Sampai sekarang saya masih bersahabatan dengan Pak Akbar Tanjung pernah jadi murid Bapak ya? dia 2 tahun murid saya di SMA Kanisius di Jakarta itu. Saya baru tahun di Indonesia itu. Ingat itu. Dia yang membawa saya pertama kali ke PP. HMI. Lalu muncul Nurholis Majid. Saya selalu dekat. Ya. Saya tahun 70-an minta dia ngajar Islamologi di sekolah tinggi Islam Trenggalek di sini. Sebelum dia pergi studi ke Chicago, dia mengajar 2 tahun di sini. Diganti oleh tokoh-tokoh Islam seperti Pak Komarudin Hidayat dan sebagainya. Jadi ada tokoh-tokoh lain juga, tapi mungkin Gus Dur itu yang juga membuat bukan hanya beberapa orang kami, tetapi akhirnya romo-romo, uskup-uskup berhubungan dengan NU, dengan kiai-kiai pesantren seperti sahabat saya Romo Beni Susetio, Pastor Situbondo, waktu gereja-gereja dibakar itu. Situ dia juga pergi ke Gus Dur, sudah itu Gus Dur menata waktu, lantas dia pergi ke kiai-kiai di pesantren sekitar ini yang semua positif. Pada waktu reformasi hubungan kita juga dengan Muhammadiyah, juga dengan Pak Amin Rais menjadi lebih baik dan itu berjalan terus sampai sekarang. Termasuk juga dengan Profesor Safi Marif ya, tentu ya. Ya, dengan Buya Syafi'i ya. Saya memang sangat dekat. Kami umurnya sama, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan, saya belum. Baik, semoga Romo sehat selalu, panjang umur untuk tetap membersamai para pendidik, para dosen, para guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Gria Karya ini. Dan sahabat, demikian obrolan saya dengan Profesor Romo Frans Magnis Suseno ya. Pembicaraan ini berlangsung di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Gria Karya di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Romo, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.